Dalam beberapa video ke depan kita akan melihat kualitas atau betapa pentingnya bidak catur kita. Walaupun mungkin secara nilai material sobat catur sudah banyak tahu, yaitu seperti ini, tetapi ada banyak faktor posisi yang memengaruhi nilai relatif dari satu bidak catur dalam situasi tertentu. Contoh paling khas adalah pertempuran antara gajah dan kuda. Sebagian besar buku menyebutkan bahwa kedua bagian itu kira-kira memiliki nilai yang sama, tetapi ini dapat bervariasi ya, tergantung pada posisinya. Dalam posisi terbuka, gajah seringkali lebih kuat daripada kuda ya, terutama ketika kedua gajah bergabung bersama. Namun saat posisi tertutup, seringkali kuda dapat muncul dan lebih kuat dibandingkan dengan gajah. Atau mungkin antara benteng dan bidak-bidak kecil ya, gajah dan kuda, benteng itu umumnya lebih kuat. Tapi ada juga beberapa posisi di mana benteng tidak terlalu kuat, terutama di mana benteng tidak memiliki garis terbuka. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa efektivitas bidang catur seringkali ditentukan oleh struktur pion. Nah, di dalam video ini dan beberapa video ke depan kita akan coba membahas mengenai hal ini ya. Tapi sebelum itu, bagi sobat catur yang belum subscribe channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share videonya nanti dari channel ini ya. Dan selamat menyaksikan. Oke, di sini kita akan melihat ilustrasi klasik tentang kekuatan pasangan gajah di tengah permainan. Setelah menukar gajah dengan kuda di awal-awal, hitam membuat kesalahan dengan membuka posisi sehingga gajah putih dapat memotong musuh dengan gaya menghancurkan. Kita akan lihat dalam pertandingan ini yang dimulai dengan D4, E6, C4, gajah B4 skak, kuda C3, F5, ratu ke B3. Di sini putih mulai bersiap untuk mengancam gajah yang di sebelah sini menggunakan pion A3, dan dia berharap akan terjadi pertukaran di C3 di sini. Kemudian dia makan lagi menggunakan ratu yang berada di B3, sehingga pertukaran itu tidak akan merusak struktur pion dari putih. Tetapi sobat catur perlu hati-hati karena harga yang putih bayar untuk ini itu bisa memperlambat perkembangannya, dan hitam dapat memanfaatkan ini untuk mencapai perkembangannya sendiri. Di sini hitam menjawab dengan ratu ke E7, dibalas A3, gajah kali C3 skak, dimakan lagi oleh ratu ke C3, dan ini adalah Dutch defense. Dibalas dengan kuda F6, G3, D6, kuda F3, B6, gajah G2, gajah B7, putih rokade pendek dan hitam juga rokade pendek. B4, kuda BD7, gajah ke B2. Ini adalah posisi yang sangat khas untuk jenis pembukaan ini. Hitam di sini telah mengembangkan bidaknya dengan nyaman dan memiliki pegangan yang baik pada petak E4 di sebelah sini, yang berpotensi untuk ditempati dengan kuda yang berada di sini, ke sini, dengan backing ini dan juga ini. Ya. Jadi di sini hitam bisa mengembangkan inisiatif di sisi raja, sedangkan putih memiliki dua gajah di sini dan di sini. Dan dia juga bisa mengembangkan atau memiliki ruang yang lebih banyak di sisi ratu. Putih di sini akan berusaha menghasilkan permainan di sisi ratu ya. Yang paling jelas dia akan menguasai petak C5 di sebelah sini. Saat ini memang bisa kita lihat ya, gajah-gajah putih tidak terlihat lebih kuat yang ini dibandingkan dengan kuda hitam yang dia bisa menempati ke sini dan juga berpenetrasi. Namun kita akan melihat ya, dalam jangka panjang putih dapat mengatur pion F3 sebetulnya yang ini ke sebelah sini, sehingga dia bisa mengusir kuda yang berada di C4. Walaupun mungkin kebanyakan orang akan menganggap bahwa putih memiliki sedikit peluang jangka panjang, tapi dalam posisi ini sebetulnya kita bisa katakan relatif ya, karena putih ini masih memiliki kesempatan besar, dan kita akan lihat di dalam video ini. Oke, selanjutnya hitam ke C5. Di sini hitam paham ya bahwa putih mempersiapkan penguasaan petak yang berada di C5. Oleh karena itu dia berusaha mencegah. Namun seringkali langkah ini sebetulnya cukup beresiko secara strategis ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu kalau kita analisis, kita telaah, di bagian petak C5 ini justru putih lebih kuat dan hitam malah berusaha ke sana juga begitu ya. Oleh karena itu ini cukup beresiko, dan sobat catur bila menemukan hal ini perlu dipertimbangkan baik-baik. Selain itu, langkah ini juga dapat membuat tujuan putih untuk bermain terbuka dengan dua gajah bisa tercapai sebetulnya. Secara khusus, putih sekarang memiliki kemungkinan dia untuk menguasai petak gelap yang di sepanjang ini ya. Kalau misalkan ini pergi, dia sifat yang ini
putih ini akan menguasai diagonal hitam. Jadi dalam hal ini sebetulnya akan lebih baik kuda ini bisa ke C4 ke E4 agar dia bisa berpenetrasi dibandingkan dengan terus memaksakan di C5. Oke, selanjutnya adalah benteng F ke D1 dibalas dengan kuda E4, ratu ke B3, dan kuda D F6, D kali C5. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa gajah yang berada di B2 di sini dia sudah dapat menguasai diagonal sepanjang ini, ya. Bahkan dalam posisi ini, jika hitam salah makan, misalkan dia makan menggunakan pion yang ini, malah akan membuat putih lebih untung ya, karena putih bisa juga menguasai file D yang di sepanjang ini. Selanjutnya adalah B kali C5 dibalas dengan kuda ke D2. Sebuah langkah yang sangat luar biasa. Dia dapat menantang kuda yang berada di E4 dan juga memberi ruang bagi pion yang berada di F sini, sehingga dia bisa mengusir kuda ke kuda yang berada di E4. Benteng A B8 dengan menekan pion yang berada di B4 di sini, hitam masih berharap untuk mendorong agar putih dia memajukan pion B4 ke B5 sehingga tidak terjadi pertukaran di sebelah sini ya. Tetapi putih menolak untuk memindahkan itu. Jadi putih di sini memindahkan F3 dibalas dengan kuda kali D2, benteng kali D2, gajah ke A8, dan ratu ke E3 dibalas dengan F4. Ini lagi-lagi keputusan yang meragukan dari hitam. Secara taktik, ya, langkah tersebut dapat dibenarkan dengan fakta pertukaran seperti misalkan langkah ke-20 putih itu adalah G kali F4, kemudian dibalas oleh hitam kuda ke H5. Dia bisa membuat posisi hitam lebih baik, ya. Atau juga mungkin langkah ke-20 putih itu tidak G kali F4 atau misalkan ratu kali F4, sehingga di sini malah bisa kuda ke E4. Di sini juga bisa terancam ratu dan juga benteng yang di sebelah sini, ya. Tapi perlu sobat catur pertimbangkan untuk langkah misalkan si putihnya tuh G kali F4 yang ini yang awal, kemudian kuda H5. Di sini sebetulnya si putih ini dapat berpotensi menguasai diagonal yang dari H3 ke sini ya, dengan memindahkan ini ke sini. Jadi sobat catur perlu pertimbangkan baik-baik. Kita kembali ke partai aslinya. Tadi hitam F4, kemudian di sini putih menjawab dengan F kali G3 ya. Jadi F4 kemudian menggunakan ratu dulu ke D3. Dia pindah ratu ke D3 kemudian dibalas dengan F kali G3 oleh hitam dan H kali G3 dan benteng F8 dibalas dengan ratu ke E3 dan C kali B4. Nah, bersama dengan langkah-langkah ini, putih akhirnya membuka lebih banyak ruang, terutama untuk para gajah-gajahnya. Dan posisi hitam sudah sangat tidak nyaman di sini ya. A kali B4, benteng kali B4, benteng kali A7, benteng B7, dan benteng A6. Hitam di sini berusaha menyimpulkan posisi ya, biar posisinya lebih simpel agar dia lebih baik tujuannya. Tapi sebetulnya dalam hal ini itu adalah ide yang buruk ya. Kenapa? Karena saat ini benteng putih benar-benar bisa dalam kondisi aktif untuk menyerang titik lemah di D6 sebelah sini ya. Dan gajah juga akan segera menambah tekanan untuk hitam, yaitu dia pindah ke A3 sebelah sini sehingga sepanjang diagonal ini bisa dikuasai. Dan bahkan yang di sini juga ke H3 sepanjang diagonal sini juga bisa dikuasai oleh putih. Jadi sebetulnya bisa kita katakan di sini secara strategis hitam kalah ya dibandingkan dengan putih. Selanjutnya di sini hitam menjawab dengan benteng C7, gajah ke H3 putih, E5, gajah A3 dan kuda ke E8. Dan kita bisa melihat sebuah strategi yang mencolok dari kemenangan putih ya, dengan strategi dari pasangan gajah. Nah, di sini semua bidak hitam telah didorong ke dalam kepasifan ya. Sementara dua gajah putih dia mengiris posisi hitam ke sini. Jadi memang posisi putih
jauh lebih baik dibandingkan hitam. Oke, kemudian putih menjawab dengan C5 ya. Benteng C6, C kali D6, kuda kali D6, benteng kali D6, C kali D6, dan gajah kali D6. Putih di sini memenangkan sebuah bidak karena benteng tidak bisa lagi memakan gajah yang berada di sini ya. Karena dia pasti khawatir kalau dia makan ke sini, tentunya benteng ini juga bisa makan ke sini. Kemudian akan lebih berbahaya sebetulnya untuk posisi hitam. Selanjutnya di sini hitam menjawab dengan ratu B7, dijawab dengan gajah E6, skak, kemudian raja pindah ke H8 ya. Kemudian ratu ke B6, benteng E8, gajah kali E5, ratu E7, dan benteng ke A7. Dan di sini pun posisi hitam sangat terpojok. Oleh karena itu di sini hitam menyerah dan putih menang. Baik sobat catur, seperti tadilah pertandingan ini selesai, dan dari sini kita bisa mendapatkan 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah memiliki pasangan gajah seringkali merupakan keuntungan jangka panjang, bahkan saat bidak-bidak lawan tampaknya memiliki prospek jangka pendek yang baik. Pelajaran kedua adalah seringkali beresiko membuat bidak bergerak di bagian papan yang posisinya lebih buruk. Contohnya adalah pada langkah hitam yang ke-12 yaitu C5. Dan yang terakhir, kita di sini tahu bahwa pemain dengan pasangan gajah umumnya berusaha untuk membuka posisi, sedangkan pemain bertahan berusaha untuk tetap menutupnya. Dan kita perlu tahu bahwa dalam kondisi seperti tadi, membuka posisi seringkali berakibat fatal bagi pertahanan. Hal ini ditunjukkan pada langkah ke-19 hitam dengan F4 tadi, dan langkah ke-22 yaitu C kali D4. Baik, cukup sekian sobat catur yang bisa kami sampaikan, yang bisa channel ini sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sobat catur semua dan dapat menginspirasi pertandingan catur untuk sobat catur semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.